Sebagai langkah awal untuk membentuk satu organisasi, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai potensi untuk membentuk satu organisasi. Faktor-faktor pendukung tersebut tentunya dapat bersumber dari beberapa hal. Di antaranya adalah adanya perkumpulan dari beberapa orang pada suatu tempat. Sebagai salah satu contoh adalah ketika akan membentuk satu organisasi kemahasiswaan atau organisasi kesiswaan. Tentunya ada beberapa orang yang terdapat dalam satu tempat tersebut, baik itu di sekolah maupun di universitas. Sehingga dengan demikian, dengan terdapatnya beberapa orang tersebut, seperti adanya siswa-siswa dan juga adanya mahasiswa, baik itu pada salah satu sekolah atau ke universitas, maka ini adalah merupakan satu modal dasar sekaligus sebagai faktor pendukung untuk membentuk satu organisasi, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan universitas. Selain itu, faktor-faktor pendukung yang lain sebagai langkah awal untuk membentuk satu organisasi, yaitu adanya komunitas yang telah dibentuk sebelumnya, di mana komunitas tersebut dibentuk untuk menyalurkan bakat dan minat oleh para anggotanya, sehingga ketika komunitas tersebut ingin mengembangkan komunitas tersebut yang ruang lingkupnya lebih luas, maka komunitas tersebut dapat membentuk satu organisasi. Oleh karena itu, lewat video ini kita akan sharing untuk mengenal kapan waktu yang paling tepat untuk membentuk satu organisasi, yang kita bagi dalam 3 bagian sebagai langkah awal untuk membentuk organisasi. Tiga bagian sebagai langkah awal untuk membentuk organisasi, yaitu yang pertama adalah pembentukan organisasi yang baru. Potensi yang ada pada beberapa orang sesuai dengan hobi, minat, bakat, dan juga sesuai dengan tempat pendidikan. Ini adalah merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk modal dasar dalam pembentukan organisasi yang baru. Hal ini dapat terlihat ketika akan membentuk satu organisasi seperti organisasi kepemudaan, di mana untuk membentuk satu organisasi kepemudaan tentunya ada faktor-faktor pendukung yang harus diperhatikan sebelumnya, seperti adanya pemuda dalam satu tempat yang berpotensi untuk terlibat dalam satu kepengurusan ataukah akan terlibat dalam satu organisasi ketika terbentuk nantinya. Begitupun juga ketika akan membentuk satu organisasi yang baru, seperti organisasi kesiswaan dan juga organisasi kemahasiswaan. Tentunya ada beberapa siswa yang terdapat pada salah satu sekolah dan juga ada beberapa mahasiswa yang terdapat pada salah satu universitas yang merupakan modal dasar dan juga potensi untuk membentuk satu organisasi, baik itu organisasi kesiswaan seperti organisasi OSIS dan juga organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemecahan organisasi dan pembentukan unit kegiatan. Pemecahan organisasi terkadang terlihat pada organisasi-organisasi yang telah terbentuk sebelumnya, di mana indikator pemecahan organisasi tersebut terkadang disebabkan karena adanya beberapa hal, yaitu diantaranya adalah adanya ketidakpuasan dari komponen-komponen organisasi yang telah terbentuk sebelumnya, terutama ketika adanya kader-kader organisasi tidak dapat ikut berpartisipasi dalam kepengurusan satu organisasi yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga komponen-komponen organisasi tersebut yang tidak berkesempatan untuk terlibat dalam satu kepengurusan, maka memandang perlu untuk membentuk satu organisasi yang baru. Organisasi yang terbentuk sebagai pemecahan dari salah satu organisasi diharapkan dapat memberikan ruang untuk menyalurkan bakat dan minat dari seluruh anggota yang tidak dapat tersalurkan dari organisasi yang terbentuk sebelumnya. Demikian juga pembentukan unit kegiatan. Perlu dipahami bahwa pembentukan unit kegiatan dalam satu organisasi tentunya berbeda dengan terbentuknya organisasi yang baru, di mana pembentukan unit kegiatan tersebut dipandang perlu dibentuk dalam satu organisasi. Dimaksudkan agar unit-unit kegiatan tersebut dapat mengelola program kerja dan juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara otonom. Meskipun demikian, unit kegiatan tersebut tidak terlepas dari organisasi induk, tetapi hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan program-program kerja demi tercapainya
pelaksanaan visi dan misi pada setiap organisasi. Kemudian yang ketiga adalah peleburan dan penggabungan organisasi. Peleburan dan penggabungan organisasi sehingga membentuk satu organisasi yang baru disebabkan adanya beberapa hal, yaitu yang pertama adalah terdapat dua organisasi yang memiliki visi dan misi yang hampir sama. Sehingga ketika ada dua organisasi yang memiliki visi dan misi yang hampir sama, maka implementasi untuk mewujudkan visi dan misi tentunya akan tumpang tindih, sehingga dipandang perlu kedua organisasi tersebut digabungkan demi untuk mengefisienkan dan juga mengefektifkan pelaksanaan visi dan misi organisasi ke depannya. Yang kedua adalah penggabungan dan peleburan organisasi. Dapat juga disebabkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran. Sebagai salah satu contoh dari adanya peleburan dan penggabungan organisasi, dapat terlihat dari adanya peleburan dan penggabungan beberapa kementerian dan juga kelembagaan sesuai dengan periode kepemimpinan. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan juga penggunaan biaya dalam pelaksanaan program kerja pada instansi atau lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga sebagai faktor penyebab adanya penggabungan dan peleburan organisasi, yaitu dapat terlihat ketika ada dua organisasi atau lebih yang tidak melaksanakan program-program kerjanya ataukah dianggap vakum. Vakumnya organisasi-organisasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya adalah pengurus pada organisasi tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kepengurusan, sehingga seluruh program kerja pada organisasi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga ketika organisasi-organisasi tersebut dianggap vakum, maka dipandang perlu untuk membentuk dan melebur dan menggabungkan beberapa organisasi yang dianggap vakum tersebut dengan harapan dari penggabungan atau peleburan organisasi, visi dan misi organisasi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan melalui pembentukan organisasi yang baru, sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti kapan waktu yang tepat untuk membentuk satu organisasi, di mana pembentukan satu organisasi tentunya disesuaikan dengan kondisi sebagai faktor-faktor pendukung untuk membentuk satu organisasi yang dapat dimulai dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pembentukan organisasi yang baru, kemudian yang kedua adalah pemecahan organisasi dan pembentukan unit kegiatan, dan yang terakhir yang ketiga adalah penggabungan dan peleburan organisasi menjadi satu organisasi yang baru. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerinduan untuk belajar seputar organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Salam kompak penuh persahabatan, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Dan terima kasih sudah menonton.